Biasanya yang Ana tahu tuh erep-erep ada sosok yang mendatangi, Iya. tapi sosoknya kadang jelas, kadang tidak. Jadi ibu sering yang lebih intens merasakan Iya. rep-repan di sini. Iya. Mereka mulai hadir, mereka mentransferkan energi dari sosok-sosok mereka. Coba misalnya. Ini adalah ada energi kesedihan. Mungkin sebentar lagi Anda tidak tahu ada energi apa yang terjadi pada Ibu Roro. Rasa takut yang membayangi membuat rep-rep bukan masalah kecil. Untuk yang pernah mengalaminya, tayangan kali ini bisa menjadi pelajaran. Setelah melihat setiap ruangan rumah, ahli Feng Shui memberikan kesimpulan tentang rumah yang dihuni oleh Ibu Roro memiliki tata letak yang kurang baik. Oh, Nah, sekarang kalau dari astrologi Cheng Wei di sini dinyatakan bahwa di properti kamu ini ya ada namanya Cimen, ya Cimenlu ya. Satu kemungkinan pertama ini adalah di rumah itu berisik sekali. Anak-anak berisik, orang tua berisik, atau enggak tetangga kamu berisik. Atau yang kedua, berisik yang sifatnya misterius. Karena Cimen atau tulisannya Cimen itu adalah berhubungan dengan bintang yang misterius. Nah, Mbak Roro tadi ceritakan itu kok bisa ada terjadi pintu ini sendiri, Iya. orang mandi dan sebagainya, Iya. fenomena yang sudah dijelaskan dengan akal logis. Ya saya percaya Mbak, setelah dari tanggal ini ya bahkan kamu pindah rumah yang keberapapun karena itu sudah ada dari kita sebut takdir. Ya jadi masa depan ini mungkin seumur hidup kamu tidak akan bisa sampai hilang tuntas, cuma bisa ditekan. Nah, otomatis Feng Shui adalah solusinya sekarang. Rumah kamu di sini menghadap ke unsur tikus. Nah, tikus adalah unsurnya air loh, ya biru ya. Iya. Air buat kamu adalah bukan unsur yang bagus. Kalau air datang ke pakce kamu, maka mengalami gangguan sakit baik fisik maupun metafisik. Kurang. Karena Feng Shui itu sifatnya akumulasi. Jadi pertama kita lihat hadapnya kurang. Kemudian yang kedua, saya lihat dari lingkungannya dulu. Nah, lingkungan di sini kebetulan saya lihat pinggir kamu dan di bagian belakang tadi saya sempat survei ke belakang, Iya. itu banyak tumbuh pohon-pohon lebat. Saya menyarankan adalah solusinya ya, sebisa mungkin kalau memang yang pohon yang bisa kita akali, akhirnya kita bikin lebih jangan lebat. Ya. Kemudian daerah yang gelap kita terangi dengan lampu. Nah, kalau saya lihat analisa lagi dari lantai dasar, Iya. ya dari pintu masuk tadi itu, tadi kan kanopinya gelap toh. Iya. Nah, ini juga akan membuat energinya nggak mengalir maksimal ke dalam rumah. Kamar tidur kamu ya, yang di kamar tidur utama itu ada di daerah barat. Barat. Ya, nah logam buat kamu nggak terlalu bagus banget, tapi nggak terlalu jelek. Jadi kamar ini sebenarnya kamar so-so saja, artinya nggak sampai nggak ada bagaimana. masalah, ya. Nah, cuma problemnya adalah kamar ini nggak ada sinar matahari. Oh iya. Oke, sirkulasinya jelek. Oke, jadi basically ranjang tempat kamu pakai itu mesti diatur. Atur. Ya, mesti posisinya. ini di posisinya. Ada putaran. Ya, jadi akan diusahakan yang terbaik. Nah, ya, jadi itu solusinya. Bagi sebagian masyarakat, mimpi buruk hingga ketindihan dianggap sebagai tanda-tanda keberadaan energi negatif yang bersifat mistis. Kalau kita selama saya berkecimpung di dalam supranatural, mimpi itu 80% adalah energi goibnya, 20% adalah pengaruh dari apa yang telah terjadi seperti deja vu. Misalnya, kita pernah melihat suatu bangunan, nanti suatu saat kita akan mimpikan bangunan itu, tapi itu hanya 20%. Sisanya 80% adalah energi supranatural atau energi goib. Timbulnya energi negatif juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Sejak zaman leluhur, posisi dan tata letak tempat tinggal menjadi perhatian untuk menciptakan energi baik bagi penghuninya.
biasanya kita mesti melihat ya, karena feng shui sendiri adalah berhubungan dengan bangunan, ya, berhubungan dengan lingkungan. Dan satu lagi ada manusianya. Manusianya ini mempunyai energinya sendiri. Energinya sendiri datang dari mana? Dari sejak dia dilahirkan, tempat, tanggal, dan jam lahirnya dia membawa energi DNA metafisik atau DNA kosmik alam semesta. Nah, bagi orang yang misalnya mudah mengalami tindihan atau reflepan dimanapun dia berada, berarti tanggal dan jam lahirnya dia, mungkin orang yang ribuan yang sejenis seperti dia, itu akan ada. Dan itu akan mengalami tindihan itu setidak-tidaknya beberapa kali dalam hidup dia. Jadi untuk menyelesaikan reflepan itu, zaman dulu itu ada berupa doa, ada berupa ramuan, dan juga ada beberapa pengaliran atau pemberian energi positif kepada orang yang terkena reflepan. Ada juga pembersihan rumah untuk orang yang terkena reflepan tadi. Setelah melakukan konsultasi dengan Ibu Roro, Mbah Mijan dan Ana Cike pun ingin melihat kondisi rumah. Saya merasakan ada sesuatu hal yang aneh sebenarnya dari tubuh Bu Roro. Dan merasakan ada titik di rumah ini, ada satu titik yang membuat saya penasaran. Mbah Mijan, Ya. aku tunjukin aja kali ya kamar tempat aku suka diganggu. Boleh? Ya, yuk ke atas aja kita, Mbah. Iya. Ini ruang tamu, ruangan atas, dan ini kamar tidur yang tadi saya ceritain nih, Mbah. Coba Bu tangannya sebentar, yang Ya, kiri. kiri. Saya di sini merasakan kayak ada titik hangat, ada kayak energi yang mengikuti ya. Jadi Ibu sering yang lebih intens merasakan Iya, rep-repan di sini. iya. Ya, saya melihat memang satu ruangan ini seperti pusaran Oh, pusaran. yang menembus ke arah tangga. Oh, Saya butuh coba saya sebentar lihat lebih detail lagi. iya, silakan, Mbah. Jadi ada kayak semacam, kalau saya garis seperti segitiga. Oh, bentuknya segitiga. Segitiga dari ujung tangga di pusaran kamar datang ke kamar mandi. Terus memang udah sangat mengganggu sih, Mbah, kalau di rep-repannya saya sendiri. Iya, saya sih seperti ini. Kalau boleh saya katakan itu Kayak leluhur. Leluhur. hanya yang berbeda dari dulu dan sekarang yang saya lihat adalah dulu pengaruhnya positif, Oh, sekarang ya banyak negatif. negatif. Ini tangga yang ke atasnya ya Bu ya? Nih. Ini ya? Ah. Ini maaf, mana ada dinding, ada Oh, kayak yang angin. kiri. Iya. Berasa ya? Udah lanjut lagi. Ini Soalnya di situ juga tangga. Anak aku tuh sering nih di tangga sini teriak tiba-tiba mau naik ke atas. Oh, di sini. Iya. Iya, memang di sini mereka juga sering duduk nih di sini. Ada beberapa Oh. sosok sering duduk.